Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, Romo Kiai Haji Muhyiddin MAG yang saya hormati, para jamaah sudah salat maghrib dan para santri tahfidzul Quran MAJ Basnas Jawa Tengah. Yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Gaul dan pemirsa MAJ TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah di kajian malam dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan diusung yaitu hal-hal yang disunnahkan di hari Jumat. Itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya langsung saja ditanyakan kepada guru kita, narasumber kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821336700. Untuk mengawali kajian malam ini, mari kita terlebih dahulu buka dengan umum kitab Alaniyatina wa alaniyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Muhyiddin untuk menyampaikan materi kajian malam ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Melanjutkan bacaan kita kitab Taqriratus Sadidah. Malam hari ini saya akan membaca judul Sunanul Jum'ati. Sunanul Jum'ati, hal-hal yang disunahkan di hari Jum'ah. Jadi kalau hari Jum'ah itu ada banyak hal yang disunahkan kepada kita. Dalam kitab ini ada disebutkan 19 hal yang disunahkan dalam hari Jumat. Sekali lagi, sunanul Jum'ati, sunnah-sunnah di hari Jum'ah. Wahia katsiratun, jumlahnya banyak. Di sini hanya menyebut minha, di antaranya. Nah, tapi ini diantaranya saja sudah ada 19. Pertama, al-ghuslu. Disunahkan hari Jumat itu mandi. Definisi mandi itu adalah mandi seperti mandinya orang yang wajib mandi. Al-ghuslu itu. Jadi mandinya bukan mandi biasa, tetapi mandi seperti mandi orang yang junub gitu. Jadi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, semuanya itu jangan duduknya jangan double, Mas. Duduknya jangan double biar nanti kelihatan. Kapan disunahkan mandi dalam rangka hari Jumat? Wa waktuhu, waktunya ghusl, yadkhulu, mulai bitulu'il fajri, dengan munculnya fajar. Berarti mulai subuh.
sebetulnya bagi kita yang sudah biasa mandi sehari 2 kali, pagi dan sore, ini otomatis ada di dalam waktu ghusl di dalam hari Jumat. Waktuhu yadkhulu bitulu'il fajri, dengan munculnya fajar, wa yakhruju bil ya'si min huduril jum'ati. Sampai kapan? Sampai waktu di mana orang itu harus menghadiri Jumat, sholat Jumat. Sholat Jumat itu umpamanya jam 12, berarti waktunya ya kira-kira sebelum jam 12 itu yang cukup untuk melakukan ghusl, mandi. Wal afdalu, tetapi yang paling utama, takhiruhu, mengakhirkan mandi itu ilar rawahi, sampai dengan saat budal itu, budal Jumatan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan anggapan awal kita bahwa kita akan Jumatan itu siapnya jam 11. Tapi berdasarkan kesunahan ini, kita sudah harus menyiapkan diri mulai fajar, mulai subuh. Mulai subuh sampai menjelang berangkat. Sampai waktunya itu kira-kira cukup untuk keberangkatan dari rumah menuju Jumat, sholat Jumat di masjid. Asani, yang kedua, at-tazayyunu. At-tazayyunu, zain itu hias, berhias bi ahsanis siyabi, dengan pakaian yang terbaik, bi ahsani, dengan sebaik-baik asyabi, pakaian. Jadi hari Jumat itu hendaknya menjadi hari khusus, hari spesial. Jadi kayak pernyataan innal jum'ata sayyidul ayyam. Sayyidnya hari-hari yang 7. Orang menganggap hari Jumat itu hari istimewa, karena keistimewanya itu lalu kita menyambutnya dengan tazayyun, dengan berpakaian yang baik, bi ahsani thiyab. Wal bidu, pakaian yang keputihan, itu aula, lebih utama. Fayul basu as-saub, maka pakaian yang dipakai itu al-qamiso, gamis. Wal imamata, serban. Warida, ya pokoknya itu biasa yang dipakai oleh orang-orang santri, ulama. Wa yusannu, disunahkan, ayyubalighal khatibu, ayyubaligho, memaksimalkan, al khatibu, khatib, fi husnil hayati, dalam soal berhias ini. Jadi kalau jamaah biasa saja disunahkan at-tazayyun bi ahsani thiyab, maka khatib itu lebih tinggi lagi, lebih mempentingkan lagi, lebih memaksimalkan lagi soal at-tazayyun ini. Karena itu khatib itu pakaiannya harus lebih baik daripada jamaah biasa. Alhamdulillah di MAJT ini ada ketentuan bahwa untuk khatib berkhutbah di hari Jumat mengenakan sarung pertama, kedua mengenakan baju koko, ketiga dirangkapi dengan jas, pakai peci hitam. Ya, kenapa tidak peci putih? Ya itu untuk menunjukkan keindonesiaan. Indonesia itu pecinya hitam yang khas. Samping itu biasanya kalau peci putih itu kalau tidak dibarengi dengan
udeng-udeng, apa itu namanya? Serban, itu kesannya itu santai. Ya toh? Pakai kupluk putih itu kesannya santai. Tapi kalau pakai kupluk hitam itu kesannya semi-resmi. Itu yang kedua, asalis at-tanazzufu, resik-resik. Min halqi anatin, misalnya mencukur bulu-bulu, tanfi ibtin, ya mencabut bulu-bulu yang biasa dicabut, wa qassi syaribin, cukur kumis, wa taklimi dzufrin, potong kuku, wa izalati rihin, menghilangkan bau, karihatin yang tidak sedap. Ya pokoknya tanadzuf. Ya. Jadi ada tazayun, mungkin orang berpakaian bagus tapi tidak tanadzuf, tidak resik. Ya, tapi ini ya tazayun, ya tanadzuf. Nah, tanadzuf itu biasanya kalau orang petani itu kukunya panjang itu mesti kotor karena hari-harinya bergelut dengan tanah, dengan lumpur. Kalau izalati rihin karihatin, menghilangkan bau tidak sedap, saya kira sekarang sudah menjadi tradisi. Orang kalau habis mandi ya terus pakai apa itu yang diketiak tuh namanya? Pakai Rexona, bahasa umumnya Rexona. Itu menghilangkan bau tidak sedap. Arabi yang keempat, at-tatayyubu. Nah, kalau at-tazayyunu itu pakaiannya yang terbaik. Kalau at-tanazzufu itu bagian-bagian tubuhnya itu dibersihkan. Kalau at-tatayyubu itu pakai wangi-wangian, wewangen, parfum. Nah, sekarang itu orang menyebutnya pakai parfum. Parfum siapa? Lirrajuli, tumerape wong lanang. Ya, kenapa? Karena hari Jumat itu ia akan pergi ke masjid untuk berkumpul dalam satu majelis sholat Jum'ah, yaitu orang laki-laki. Yang perempuan tidak wajib. Wahwa tatayyub, wangi-wangian itu ma khofiya launuhu, minyak yang khofia, samar-samar ya, apa? Launuhu, jadi bening gitulah kira-kira. Khofia launuhu, jangan yang berwarna nanti warnanya nempel ke baju. Sedangkan baju yang direkomendasikan paling bagus al-afdal baju putih. Kalau kemudian parfumnya berwarna, nanti baju putihnya maleh. Waluharat raihatuhu, meskipun bening tetapi jelas baunya. Wafdoluhu al-misku, yang paling afdal pakai minyak misik. Al-makhlutu, yang dikombinasi bima ilwardi, dengan air bunga mawar. Yos pokoknya tatayyub. Sekarang ini untuk parfum itu sekarang banyak macamnya, tapi yang hati-hati jangan sampai menggunakan parfum yang bernajis, ya, yang beralkohol yang tinggi. Al-khamis yang kelima, disunahkan at-tabkiru ilaiha. Tabkiru ilaiha, bukrotan, tabkiru, gasik ilaiha, menuju Jumatan itu. Waktunya kapan tabkir itu? Min tulu'il fajri, dari munculnya fajar sodik.
ila khurujil imam, sampai dengan imam keluar, ilal jum'ati, menuju ke tempat jumatan. Jadi disunahkan gasik. Gasiknya seberapa? Kalau waktunya cukup panjang, tulu'il fajri. Nah, apa itu? Terbitnya fajar sampai dengan keluarnya imam lah. Tapi sekarang problemnya keluarnya imam dari rumah ke masjid itu kapan, di mana, nggak tahu toh. Imamnya jauh dari masjid, orang luar kota bisa jadi. Atau kalau kayak di MAJT ini imamnya tinggal di lingkungan MAJT. Ada rumah imam. Kapan keluarnya imam, jam berapa? Tidak tahu. Ya, itu dibayangkan kalau imam itu populer, rumahnya di A dan ajeg, sing jadi imam ya kuwi. Biasanya imam kuwi budal jam 11 misalnya. Ilal imama, tidak disunahkan tabkir, ya, disunahkan tabkir ilal imama, kecuali imam. Nah, imam enggak disunahkan tabkir. Gasik-gasik. Fala yusannu, maka ora disunahke lahu kanggone imam at-tabkiru, tabkir. Di bawah ada catatan kaki, wa kadzalika daimul hadasi. Begitu juga tidak disunahkan tabkir, gasik ke masjid untuk jumatan orang yang daimul hadas. Apa daimul hadas itu? Orang yang hadas terus. Kasalisil bauli, sebagaimana orang yang beser. Jadi ada orang yang beser, stilu cerit. Kemudian dia kepaksa menggunakan pempes. Lah orang yang kayak gini tidak disunahkan untuk tabkir, bukroh, tidak disunahkan untuk gasik datang ke masjid. As-sadis yang keenam, al-istighalu. Kalau makna istighol itu ketungkul, jadi konsentrasi. Fitorikihi, di perjalanannya, perjalanan menuju masjid, menuju jumatan. Istighol sibuk apa, biqiraatin au dzikrin, untuk qiraah, membaca Al-Quran, au dzikrin. Kalau di perjalanan itu jalan kaki, orang disunahkan qiraah. Itu pertama, kira-kira yang paling gampang qiraah sambil jalan kaki adalah kalau orang itu hafal terhadap Al-Quran. Gampang. Karena kalau harus bawa Al-Quran sambil jalan, lah engkau tidak sadar nanti melakukannya nengah-nengah, terus engkau kesenggol sepeda. Biqiraatin au dzikrin, atau zikir. Jadi perjalanan dari rumah ke tempat sholat Jum'ah itu hendaknya diisi dengan qiraah atau zikir. Fayati bidu'ail khuruj, bisa juga dia lakukan dengan membaca doa khuruj ilal masjid. Khuruj, keluar menuju masjid, itu ada doanya. Wa yazidu, kemudian ditambah di sini, Allahumma ij'alni min aujahi man tawajjaha ilaika. Allahumma, ya Allah, ij'alni, dadekna kula, min aujahi man tawajjaha ilaika, setengah saking orang yang betul-betul menghadap kepadamu. Wa aqrabi man taqarraba ilaika, orang yang paling akrab
dekat dengan orang yang mendekat kepadamu. Wa afdhali man salaka wa raghiba ilaika, seafdal-afdalnya orang yang meminta kepadamu dan cinta kepadamu, suka kepadamu. Jadi doa ditambah doa itu. Asabi yang ketujuh, masih banyak ini. Di dalam rangka hari Jumat disunahkan qiraatu suratil Kahfi, membaca surah Kahfi. Surah Kahfi itu juz ke-15. Sudah surat Isra itu. Ya, kalau bagi orang yang lancar bacaannya enteng, baca surat Kahfi itu 10 menit nggak sampai. Kapan membaca surat Kahfi? Yaumaha, baik di harinya Jumat. Yaum itu berarti siang. Walailataha, dan bisa memilih di malamnya. Jadi malam Jumat atau hari Jumat. Bukan malam Sabtu ya. Bukan Jumat malam Sabtu, tapi Kemis malam Jumat, karena hari itu kalau di hari Komariah dimulai maghrib. Ini tadi maghrib berarti malam Selasa. Ini terhitungnya hari Selasa. Yaumaha walailataha. Yang kedelapan, al-iksaru minas sholati alan nabiyyi. Al-iksaru ngakeh-ngakeh minas sholati moco sholawat ala nabi ingatase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada catatan kakinya disebut waqallul iksar, paling sedikit memperbanyak sholawat itu salasumiati marrah, 300 kali. Wal iksar minha, memperbanyak sholawat, afdolu, lebih utama, min takriri suratil Kahfi, daripada mengulang-ulang membaca surat Kahfi. Nah, ini artinya syarahnya atau penjelasannya seperti itu. Tapi kita tidak bermaksud membanding-bandingkan. Ya, pokoknya kedua-duanya dijalankan itu lebih baik. Surat Kahfinya ya diwaos, iksarus sholatnya juga dilakukan. Yang kesembilan, al-insatu. Apa ya? Insot itu kalau bahasa Jawane itu loh, ansitu wasma'u gitu. Nengkleng gitu loh. Ngrungokke tenan itu kan nengkleng gitu. Ansitu wal insatu, insot wal istima'u, berusaha untuk mendengar, ilal khutbati. Jadi kemarin di bab syaratnya khutbah itu bahwa khotib harus berusaha memperdengarkan dan 40 orang berusaha untuk mendengar. Tapi secara keseluruhan jamaah itu kan bisa jadi lebih dari 40, maka itu sunnah insot wal istima'. Karena itu di sebelum khutbah itu ada perintah yang didengungkan oleh muadzin, ansitu wasma'u rahimakumullah. Insot wal istima' itu hukumnya sunnah. Fayatruku, maka hendaknya meninggalkan as-sami'u, orang yang memang harus mendengar, menghindari, menjauhi, meninggalkan az-zikra, zikir, wal kalam, dan ngomong. Ya, di saat itu
orang yang memang harus mendengar, berarti dari jumlah 40 itu hendaknya tidak melakukan zikir dan kalam. Kalau zikir itu ucapan zikrullah, kalau kalam itu omong-omongan satu jamaah dengan jamaah lain. Waqad yubahul kalam bila karahatin, boleh ngomong tanpa makruh kaqoblil khutbati, ya, sebelum khutbah, wa ba'daha, sesudah khutbah, wa bainal khutbataini, dan di antara dua khutbah. Itu boleh ngomong. Wa ghairus sami'i, sedangkan orang yang tidak bisa mendengar, bagaimana kalau ada jamaah budeg? Dia harus insot dan istima, ya tidak bisa. Maka wa ghairus sami, bagi orang yang tidak bisa mendengar, ya trukul kalam fakot, hendaknya jangan ngomong. Apa meneh wong budeg nek ngomong banter. Jadi kalau ada khutbah wong budeg ngejak omong, wah ya luwih banter timbangannya ucapannya khotib. Nah, jadi kalau ada orang yang budeg saat khutbah nggak boleh ngomong. Mungkin dia boleh zikir karena percuma orang krungu. Zikir tapi zikir yang pelannya. Wajibu wajib raddus salami, membalas salam asna al khutbati, di tengah-tengah khutbah kalau ada salam. Itu sudah 9. Ada pertanyaan, Mas Faizin? Yang jelas membacanya supaya pendengarnya tahu tanyanya apa. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Safariyadi dari Gunung. Izin bertanya, kalau melakukan sunnah-sunnah sebelum sholat Jumat tanpa kita niyati, apakah tetap mendapatkan pahala? Melakukan sholat sunnah sebelum Melakukan sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, sebelum sholat Jumat tanpa ada niat. Oh, bagaimana kalau melakukan sunnah tapi tidak ada niat? Ya, kan secara umum pedomannya innamal a'malu binniyat. Jadi kalau beramal, amal kebaikan apalagi ya hendaknya dengan niat. Jadi dia melakukan sunnah itu misalnya tadi disunahkan membaca surat Kahfi. Ya niat melakukan sesuatu yang sunnah. Ya, jangan tanpa niat. Nanti kalau tanpa niat jadinya nggak kemana-mana itu. Gih, innamal a'malu binniyat, niat. Tapi kalau kebaikan misalnya dia lupa nggak niat, ya insya Allah tetap menjadi baik. Cuma tentu kurang sempurna karena innamal a'malu binniyat. Lah niat itu wajibnya itu dalam ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, wudu. Jadi begitu nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Fajar dari Papua. Izin bertanya, untuk ukuran alkohol pada minyak yang disunahkan untuk minumannya itu berapa persen? Jadi alkohol itu ada dua macam, ada yang fermentasi, ada yang asli. Itu apa itu industri khamr. Kalau industri khamr mutlak. Tapi kalau fermentasi itu begini. Kalau ada minyak wangi, parfum yang mengandung alkohol, itu tidak otomatis najis. Karena apa? Alkohol itu kalau sudah disemprotkan, itu alkoholnya menguap.
hilang. Tapi saat masih basah berarti masih ada alkohol. Jadi di situ tidak ada batas berapa persennya, tapi alkohol itu ada yang alkohol fermentasi, ada yang alkohol itu industri khamr. Kalau yang industri khamr jelas tidak boleh. Kalau yang fermentasi, jadi kalau menggunakan parfum ya supaya jangan terlalu basah, terus kemudian hendaknya dikeringkan, otomatis kering. Cuma yang bagus tuh ya hindarilah semuanya itu. Cuma kita kadang-kadang kan tidak tahu gitu. Ya harusnya teliti sekarang itu orang menggunakan barang gunaan, apakah di situ ada kandungan najis atau tidak, ada kandungan alkohol atau tidak. Nggih, kita teruskan. Ingkang kaping 12 al-ashir. Tahiyatul masjidi. Di dalam rangka Jumatan, sholat Jumat ini berarti sudah masuk ke masjid ini. Melakukan sholat tahiyatul masjid. Yusannu ayyusalliyaha. Ini di sini agak beda dengan prakteknya pada umumnya. Disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid itu arba'a rokaatin. Biasanya orang melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini di dalam kitab ini disebutkan arba'a rokaatin. Bitasyahudin wahidin, dengan 1 tasyahud. Jadi ibaratnya kayak orang sholat tarawih 4-4-3 itu ya. 4 itu langsung nanti sampai rakaat keempat baru tahiyat akhir. Yukra'u fihinna suratal ikhlasi. Yakra'u fihinna suratal ikhlasi. Disunahkan membaca surat ikhlas khamsina marrah. Khamsina marrah, berapa kali? 50 kali. Nah ya memang sunnahnya itu tak bekir kok, datang pagi-pagi. Jadi hari Jumat itu hari ibadah. Fi kulli rokaatin itu setiap rokaat. Ba'dal fatihati sak sampune maos Fatihah. 50 nek ping 4 rakaat berarti 200. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ping 50 4 rakaat. Tapi wa idza dakhala, kalau orang masuk wal imamu, sedangkan imam yakhtubu, sedang khutbah, fayusolli, cukup sholat rakaataini 2 rakaat wae faqat. Wayajibu, karena sudah sedang berkhutbah, maka sholat 2 rakaat pun wajib tahfifuha, ringan-ringan saja, jadi biasa. Misalnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kaping kali qul huwallahu ahad. Ini yang dimaksud takhfif. Jadi sholat biasa, sholat ringan. Tidak seperti tadi 40 kali. Kama fi Ihya Ulumuddin, yang 50 kali itu seperti keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali, karyanipun Imam Al-Ghazali. Yang ke-11 adamul ihtibai, hendaknya tidak melakukan duduk ihtiba. Li'annahu yurisun nauma, karena duduk ihtiba itu memungkinkan orang gampang ngantuk. Saya belum ketemu tadi cari artinya ihtiba itu.
Jadi yang sudah saya temukan sekedar menekuk kaki, melipat kaki, kemudian mengangkat ke atas. Nah, kira-kira gitu itu. Kayak Mas Aldi itu. Cuma yang saya sulit memahami itu, jarene nek ngono kuwi gampang ngantuk. Saya susah. Justru kok ngono kuwi angel ngantuk itu karena goyang-goyang. Yang gampang ngantuk itu kalau duduk nyelende begini kayak saya dikasih selendean ini. Yang kedua, al-iktsaru minad doa, memperbanyak doa. Wa taharri saatil ijabah, terutama konsentrasi saat-saat ijabah. Ada saat-saat di dalam rangka Jumatan itu waktu yang paling mustajabah. Wahya min julusil imam lil khutbati ila salam minas sholati. Waktu ijabah itu sejak imam mulai duduk untuk khutbah. Kan sebelum khutbah itu kan dia naik mimbar. Begitu muadzin azan, dia duduknya itu duduk sebelum bangun khutbah pertama. Ila salami minas sholati, sampai dengan salam sholat. Ala as-sokhil aqwali, menurut qaul yang paling sokheh. Jadi ada khomsina qaulan, ada 50 qaul, tapi yang paling sokheh itu waktu ijabah itu adalah mulai imam duduk di mimbar sampai dengan salam sholat. Niko, ingkang kaping 12, tasih kathah niki. Waktunya jam berapa Isya ya? Nah ini wis meh iki. Yang ke-13, ini penting ini yang banyak dilakukan di masjid-masjid tradisional di desa. Al-ityanu bil musabbaati, melakukan 77. Musabbaat itu jumlahnya 77. Ba'daha, sesudah Jumat, sudah sholat Jum'ah. Wa qabla ayyuharrika rijlaihi, dan sebelum mengubah letak duduknya. Jadi waktu tahiyat akhir itu namanya duduk apa itu? Ingat enggak? Duduk tahiyat akhir itu di mana pantatnya itu diletakkan di lantai, atau kakinya diseberangkan ke kanan. Nah, duduknya tetap seperti posisi itu, dia melakukan musabbaat, membaca 7 kali. Sekali lagi, qabla ayyuharrika rijlaihi, sebelum mengubah kakinya. Kalau saya sekarang sudah nggak kuat, jadi duduk tahiyat akhir itu imam salam itu sudah segera saya ngubah karena problem lutut. Tapi bagi yang sehat, biarkan tetap begitu. Wa yatakalama, sebelum ngomong-ngomong. Apa yang dibaca 7 kali masing-masing itu? Al-Fatihah. Pertama surat Fatihah. Lalu qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidhatani, dan 2 surat qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, sab'an. 7 itu disunahkan itu. Ini dulu waktu kecil saya di masjid-masjid tradisional di kampung saya itu yang dibaca. Sekarang di MAJT juga membaca itu, tapi tidak sampai 7 kali. Ada imam yang membacanya cuma khomsa, ada imam yang membacanya cuma 3, tapi niatnya 7. Karpe 7 karena ini petunjuk sunnahnya itu 7.
Wa yaqulu ba'daha, sesudah itu membaca doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika amman siyatik wa bi fadlika amman siwak arba'an, sebanyak 4 kali. Nah niku sunnah yang dilakukan di dalam hari Jumat. Masih banyak, masih ada beberapa lagi sampai 19. Karena waktu saya kira cukup sampai ke 13 saja. Kemudian ada lagi ini yang mungkin jarang dilakukan. Satu lagi, ayazida ba'dal khuruj, sesudah keluar minal masjidi, mengucapkan apa? Allahumma inni ajabtu da'wataka. Ya Allah, aku ajabtu da'wataka, telah memenuhi ajakanmu. Wa hadartu jum'ataka, telah menghadiri Jumatanmu. Wa sholaitu faridotaka, telah melakukan sholat fardumu. Wa antasyartu kama amartani, kemudian aku bertebaran sebagaimana yang diperintahkan. Farzukni min wasi'i fadlika, anugerahkanlah rizki dari rizki yang luas. Wa anta khairur razikin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kan ada ayat wa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ya, kalau sudah selesai sholat silahkan bertebaran. Ini maka di sini dinyatakan dalam doa itu wan tasyartu kama amartani. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.